Shalom guys, siapa yang bingung tentang tujuan hidupnya, mari merapat. Saya akan jelaskan tujuan hidup yang benar-benar paling benar guys. Ya, tujuan hidup yang benar-benar paling benar. Ya, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan ya guys. Oke? Nah, guys, saya sempat bingung. Iya ya, apa sih tujuan hidup saya? Apa sih tujuan hidupku? Untuk apa aku ada di dunia ini? Mau ngapain? Ya. Kalau dari kamu yang hari-hari ini sedang bingung, nggak tahu tujuan hidupnya apa, seperti kehilangan arah, hidup ini mau ngapain? Nah, sini, merapat guys. Kita akan bahas bersama-sama apa yang menurut Alkitab atau firman Tuhan. Kamu siap guys? Ya. Saya pengen di awal ini membuka ayat, karena kita harus membuka ayat karena dia pedoman dalam hidup kita. Katakan amin. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan apa? Untuk Dia. Nah, guys, kalau kamu tanya tujuan hidupmu apa, jangan tanya kepada dirimu, tetapi tanyalah kepada siapa yang membuat engkau, siapa yang menciptakan engkau. Setuju dengan saya? Mikrofon ini diciptakan punya tujuan, yaitu menerima suara. Ya, menangkap suara. Jadi tujuan mikrofon ini jelas. Dia hidupnya hanya untuk menerima suara. Nah, demikian juga kita. Jangan tanya kepada diri kita tujuan hidup kita apa, tapi tanya kepada pencipta kita, pembuat kita, yaitu Allah sendiri. Betul? Ya. Nah, kita perlu tahu nih, ya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk pencipta kita. Betul? Ya, mau ibaratkan lagi ya. Kursi yang saya dudukin ini diciptakan manusia untuk apa? Untuk didudukin manusia. Bisa dibilang pendeknya, kursi diciptakan manusia untuk manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan pastinya untuk Tuhan. Setuju dengan saya? Kita tidak diciptakan untuk kita sendiri. Saya emosi nih. Kenapa saya emosi ya? Semangat guys. Ya, kita tidak diciptakan untuk kita, tetapi pencipta kita. Sepakat sampai di sini? Ya. Lalu selanjutnya guys, pertanyaannya adalah, lalu apa yang diinginkan pencipta kita dari hidup kita ini? Ya, Allah mau kita ini melakukan apa sih? Kira-kira gitu kan? Ya kan? Kita hidup ini Allah maunya apa? Nah, ternyata Tuhan itu mau kita menjadi berkat guys. Ya, saya ini bolak-balik Alkitab, selidiki Alkitab. Nah, saya temukan ternyata Tuhan menciptakan kita ini untuk menjadi berkat, untuk berkarya, mengalirkan karya, mewarnai dunia, untuk menjadi berkat. Ya. Saya pengen kita baca saja ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sebelumnya saya minum vitamin dulu guys. Gak apa-apa ya. Udah jamnya. Ya, ini rilus ya guys. Vitamin. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Kamu adalah garam dunia. Wuhui, guys.
tunjuk dirimu, tepuk dadamu. Aku garam dunia, kata Allah. Kata Tuhan, aku garam dunia. Saya lanjutin. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Tepuk dadamu lagi. Aku terang dunia. Bukan terang RT, terang dunia. Lanjut. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita nggak boleh diem aja kepada dunia. Kita harus keluar menjadi berkat. Ya, menggarami dunia, menerangi dunia. Katakan amin. Terakhir saya akan lanjutkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Tuhan mau kamu keluar menjadi berkat, ya, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kalau ada orang bilang tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, nggak salah. Nah, itu di dalamnya yang akan saya jelaskan. Ya. Nah, saya mau bagikan ada 2 garis besar tujuan Allah dalam hidup kita. Ada berapa garis besar? Ada 2 garis besar. Ya, yang pertama adalah menjadi berkat dalam hal jasmani atau duniawi. Nah, gini. Kamu diminta Tuhan menjadi berkat, diminta Tuhan berkarya sesuai dengan talenta kamu. Ya, talenta kamu berkaitan dengan panggilan hidup kamu. Ya, kamu diminta Tuhan keluar mewarnai dunia, memberkati orang-orang. Jadi, orang-orang itu diberkati oleh karyamu sesuai dengan potensimu. Ya, dengan talentamu, dengan keahlianmu, dengan kemampuanmu. Contoh, dokter itu hidupnya dipanggil untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, penyanyi itu panggilan hidupnya menyanyi suara dengan merdu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tadi kalau dokter menjadi berkat bagi orang-orang sakit sehingga disembuhkan. Beberapa kali saya ke dokter, ada keluhan sakit ini, dokter kasih resep, diperiksa, sembuh. Saya menikmati kesembuhan. Ya, koki, ya, menyajikan kelezatan, asik. Ya, nah, dia bisa masak. Kalau saya cuman bisa masak air, masak Indomie paling. Tapi koki yang handal, mungkin ada dari kamu koki, ya, dia bisa masak dengan lezat, enak. Dia mikirnya kelamaan, oh gini jadi. Nah, itu talenta, itu keahlian, dan orang ini dipanggil untuk membuat makanan-makanan lezat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Lanjut. Contoh seorang IT. Ya, keahliannya IT. Dia menciptakan program-program memudahkan manajemen. Ya, pengaturan, memanage. Guru mengajar, menolong siswa, memberikan pengetahuan, melatih dan lain sebagainya. Ya, nah, dengar baik, setiap orang, termasuk kamu yang mendengar ini, pasti punya talenta masing-masing. Amin. Punya keunikan masing-masing, kelebihan daripada teman-teman yang lain, daripada orang lain. Ya. Nah, kamu ini perhatikan yang belum menemukan bidangmu apa. Kamu ketertarikannya di mana? Passionmu di mana? Ya, kamu dipanggil untuk itu. Itu original daripada Tuhan yang ditanamkan Tuhan di dalam dirimu. Ya. Contoh dari kecil hobinya masak. Yang tadi. Ya. Dia bisa kreasi ini, masak ini, bumbu ini dicampurin, rasanya enak. Dan dia senang, tertarik. Nah, itu kemungkinan besar talentanya, panggilan hidupnya, destininya adalah menjadi koki yang handal. Ya, gitu ya. Nah, perhatikan. Menurut penelitian, jadi kamu gak perlu rendah diri. Ya, merasa gak bisa apa-apa. Menurut penelitian, setiap orang
memiliki 500 sampai 700 keahlian atau bakat yang berbeda. Ya, cuman mungkin beberapa orang belum menemukannya. Saya ini bisanya apa sih? Kelebihan saya apa sih? Kelebihan berat badan? Iya. Bercanda ya. Apa sih kelebihan? Nah, kamu tertarik apa? Apa yang Tuhan sudah taruh original, passion kamu, ketertarikan kamu. Ketika kamu melakukan itu kamu bahagia. Ketika kamu melakukan itu kamu bisa lebih daripada orang-orang lain. Nah, itulah panggilan hidupmu salah satunya. Amin. Nah, itu yang pertama, panggilan menjadi berkat dalam hal jasmani. Yang kedua, menjadi berkat dalam hal rohani. Yaitu apa? Yaitu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ya, memberitakan kabar baik. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, ini perintah Yesus ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Guys, kamu tahu nggak kenapa ini disebut amanat agung Kristus? Karena ini disampaikan Yesus ketika detik-detik Yesus mau naik ke surga. Yesus memberikan pesan terakhir. Pesan apa guys? Pesan terakhir. Kalau orang mau wafat, dia memberikan pesan terakhir, itu menjadi sakral, betul? Itu menjadi pesan yang paling penting. Inilah pesan Yesus, amanat agung. Kamu nggak diciptakan untuk hanya menjadi koki aja, halo. Tapi kamu diciptakan untuk menjadi koki. Tapi jangan lupa, ada perintah Tuhan dalam hal rohani, yaitu menjadi berkat dalam kerohanian. Memberitakan jiwa-jiwa. Bersaksi guys! Ceritakan ada juru selamat yaitu Yesus, penebus dosa. Amin. Ingat guys, ada Alkitab ngomong gini loh. Ketika satu orang saja bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, seluruh malaikat surga bersorak-sorai, betul? Tapi kalau ada orang mati dibangkitkan, wah mujizat besar kan? Sakit kanker disembuhkan. Ya, malaikat cuma gini aja, oke lah, bagus lah. Tapi kalau satu jiwa diselamatkan, wah dia loncat-loncat, wey. Ada satu penghuni surga lagi. Mereka menari-nari, bersorak-sorak, merayakan guys. Jadi saya mau bilang apa? Begitu berharganya jiwa-jiwa di surga, amin. Saya mau tanya guys, kenapa sih Yesus sampai mau menderita yang luar biasa? Bahkan mati di kayu salib terhina. Kenapa? Karena Yesus mengasihi jiwa-jiwa, betul? Dia rela kesakitan luar biasa. Dia rela dihina, direndahkan, bahkan mati tergantung di kayu salib untuk jiwa-jiwa. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya visi yang sama? Punya hati yang sama dengan Yesus? Mengasihi jiwa-jiwa? Guys, saya sempat sedih ketika saya membuat polling, ya, angket dari Google Form. Saya sebarkan, apa sih ketertarikanmu? Saya buatkan ada 20 tema. Salah satunya penginjilan, evangelism, bersaksi. Tahu nggak guys? Penginjilan, topik penginjilan, topik bersaksi, itu dipilih peringkat yang paling bawah. Orang-orang Kristen gak tertarik guys. Oh my God. Padahal Yesus mengutamakan perintah terakhir ya, yaitu memberitakan Injil. Nah guys, mungkin kamu bilang, tapi aku takut ngomong, gak bisa ngomong bersaksi, takut gak tahu caranya. Nah, tahu gak guys? Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Roh Kudus itu memiliki kuasa bersaksi loh guys. Memberitakan Injil. Ya, kalau kamu pelajari Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu punya kuasa, salah satunya adalah bersaksi, memberitakan Injil. Nah, jadi gini guys, ternyata yang dibutuhkan Tuhan mau, bukan mampu. Amin. Tuhan, aku mau bersaksi, pakai aku ya, titik.
Tuhan, aku mau penginjilan, pakai aku ya. Titik. Nanti Tuhan yang bekerja, nanti Roh Kudus yang membimbing, nanti Roh Kudus yang menolong, sehingga kita tiba-tiba tanpa kita sadari kita bisa memenangkan jiwa. Saya punya kesaksian unik, guys. Ada orang gagap, orang yang mungkin culun, ya. Tapi dia punya hati memenangkan jiwa. Tuhan, pakai aku, tapi Engkau tahu kondisi keadaanku ya. Aku mau dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Tiba-tiba dia punya ide. Ngapain? Stylein YouTube. Stylein, waktu itu belum YouTube ya. Video-video khotbah, guys. Dikencengin. Ya. Tujuannya buat siapa? Mengenalkan Kristus kepada mbak yang di rumah. Pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya. Terus diputerin. Lagi setrika, lagi cuci, dikencengin khotbah. Gak ada angin, gak ada hujan. Mbaknya beberapa bulan kemudian menerima Yesus. Oh, aku mau ikut Tuhan Yesus. Aku mau jadi Kristen. Aku mau dibaptis. Lah, kenapa? Karena saya mendengar ada juru selamat yang bilang. Singkat cerita, asisten rumah tangga ini diselamatkan. Saya tanya, yang hebat siapa? Apakah teman saya itu? Bukan, Roh Kudus yang bekerja di dalam teman saya. Demikian juga dengan kita, dengan kamu. Maukah kamu dipakai Tuhan? Saya mau bilang gini, guys. Menjadi berkat rohani ini, bersaksi, memberitakan Injil, itu jauh lebih mulia daripada menjadi berkat jasmani di dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita menjadi berkat di dunia ini sifatnya sementara, umurnya hanya 70, 80, 90 tahun lah ya. Tapi kalau menjadi berkat rohani itu bersifat kekal selama-lamanya. Memindahkan orang-orang di neraka ke surga dan sifatnya kekal selama-lamanya. Ini lebih mulia. Amin. Dan itulah salah satu tujuan hidup kita. Saya mau lanjutkan sedikit, guys. Tahu nggak, guys? Tuhan pengen memberkati hidupmu, ya, berkelimpahan, sehat, ya, dari penyakit apapun kamu sembuh, ya kan? Tuhan pengen kamu kaya, pengen kamu limpah, pengen keluargamu bahagia, ya, pengen kamu hidup sejahtera, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Tujuannya untuk apa sih, guys? Tujuannya untuk apa? Dia memberkati kamu dengan keadaan-keadaan yang baik, berlimpah, apa? Bukan hanya untuk kamu, guys. Tapi dengar baik. Supaya kamu bisa menjadi berkat. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena gini, kalau orang sakit sulit menjadi berkat. Kalau orang miskin, kekurangan, sulit untuk menjadi berkat, betul? Makanya Tuhan pengen kamu itu sehat, kaya, makmur, bahagia, hidup dalam kemenangan, supaya kamu bisa menghidupi panggilanmu di dalam Tuhan, tujuan hidupmu di dalam Tuhan, menjadi berkat. Amin. Bukan untuk memperkaya dirimu, egomu sendiri, bukan, tapi lebih dari itu, untuk menjadi berkat. Kamu bisa bilang gini, guys, Tuhan, Engkau harus berkati saya berlimpah-limpah, sehat, ngalami sejahtera, menerima kebaikan-kebaikan. Engkau harus berkati saya supaya aku menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat, tapi berkati aku dulu ya Tuhan. Kira-kira gitu. Ya, bisa aja sih orang sakit, orang miskin, orang kekurangan bisa menjadi berkat, tapi terbatas. Amin. Boro-boro membantu orang miskin, dia sendiri perlu dibantu. Boro-boro dia kunjungan ke orang sakit, dia sendiri nggak bisa jalan, kesakitan. Amin. Tahu maksud saya? Tujuan kamu diberkati adalah menjadi berkat. Pernah dengar istilah itu? Diberkati untuk menjadi berkat. Ini ada ayatnya sebenarnya. Diberkati untuk menjadi berkat.
Saya pengen menyimpulkan apa yang saya bagikan pada saat ini. Teman-teman, apa sih tujuan hidup yang benar-benar paling benar menurut firman Tuhan? Yaitu kamu dipanggil menjadi berkat. Ya. Kamu diciptakan untuk Tuhan dan Tuhan maunya kamu menjadi berkat. Ya. Menjadi terang, menjadi garam dikatakan. Nah, itu dibagi dua hal, berkat rohani dan berkat jasmani. Kalau kita bahas berkat jasmani dulu, kamu dipanggil sesuai dengan talenta kamu. Kamu bisa apa? Apa kemampuan kamu? Karena setiap orang pasti punya talenta dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Penelitian bilang 500 sampai 700 keahlian yang berbeda dimiliki setiap manusia. Ya, berkaryalah. Ya. Berkaryalah. Kamu bisa apa? Ya. Masak, ngelukis, ya, mengajar, menjahit. Ayo jadi berkat. Biar orang-orang menikmati karyamu. Ya. Ya, dikatakan apa tadi? Maka Tuhan akan dimuliakan. Amin. Lalu yang kedua, menjadi berkat rohani. Jangan lupa ada mandat Kristus, ada amanat agung, ada perintah kudusnya Tuhan. Yang paling penting menurut saya itu memberitakan Injil. Ini bernilai mulia, kekekalan. Bahwa ada juru selamat, ada penebus dosa manusia. Kamu gak perlu dihukum di neraka. Kamu gak perlu susah payah masuk surga, karena itu gak mungkin pakai kekuatanmu sendiri. Ada penebus dosa. Kasih tahu orang-orang supaya mereka diselamatkan. Karena Yesus mau kesakitan luar biasa, dihina luar biasa, ditelanjangin, diludahin, direndahkan, bahkan digantung mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita punya hati passion yang sama dengan Kristus? Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri terus, diri kita sendiri terus, diri kita sendiri terus? Ingat di awal saya bilang, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk kita. Kita diciptakan Tuhan untuk pencipta kita, yaitu Allah. Dan Allah maunya adalah kita menjadi berkat. Amin. Mengalir dari hidup kita keluar. Nah, oleh karenanya Tuhan mau memberkati kita dulu, sejahtera dulu, baru kamu menjadi berkat. Amin. Semoga ini bisa memberkati kamu. Tujuan hidup kamu mulai hari ini jelas untuk Allah pencipta. Allah pencipta maunya kita menjadi berkat. Dua hal, jasmani rohani. Ya. Kembangkan talentamu, asah talentamu, berkarya. Nanti duit datang sendiri. Amin. Amin. Ya. Dan minta Roh Kudus memakai kamu memberitakan kabar baik. Amin, guys. Semoga ini bisa menolong memberkati. God bless you.